ada gambar-gambar di sini yang kalau itu gambar-gambar apa saja Om yang ada di sini itu kalau di Gua Kabori ini banyak macamnya gambar. ya. Salah satunya adalah manusia yang berkuda, terus manusia yang berburu, terus kemudian ada cap tangan ya, ada perahu. Ya, perahu ada 2 macam yang ada di Gua Kabori ini. Itu perahu yang ada sudah pakai layar dan perahu yang belum. Ya. Jadi di sini tuh jumlah lukisannya di sini 204 lukisan ini. 204 lukisan. Ya, dia untuk itu dengan gambar macam-macam tadi itu. Iya. Itu kalau menurut Om itu penanda apa itu? Memang peradaban itu memang sudah ada dan sudah lama ya. Iya. Jadi itu lukisan-lukisan yang ada di dalam gua ini salah satu cerita yang masih di manusia-manusia zaman prasejarah tentang kegiatan-kegiatan aktivitas mereka keseharian yang ada. Oke, hari ini kita berada di Desa Liang Kabori. Kebetulan kita ada di salah satu cagar budaya, Liang Kabori yang kalau di mana-mana ini sudah masuk menjadi salah satu warisan dunia lah, warisan yang mendunia. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu juru kunci di Gua Liang Kabori ini. Kita akan berbincang banyak hal soal hal-hal yang ada di sekitaran Liang Kabori ini. Yang mana Om, kalau ini kan saya lihat Gua Liang Kabori ini kan sudah masuk di salah satu destinasi lah atau cagar budaya yang mendunia. Kalau ini pandangannya Om bagaimana Om soal ini? Iya, alhamdulillah Pak, memang betul bahwa Gua Kabori ini memang sudah dikenal di mana-mana di dunia. Hanya yang menjadi persoalan di sini, saya sebagai juru kunci, ini masalah ada beberapa hal yang sangat tidak mendukung ini wisata. Jadi yang pertama adalah akses jalan yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua adalah persoalan penerangan, lampu. Dan yang ketiga adalah jaringan Telkomsel. Iya, sebenarnya 3 kendala ini memang yang harus menjawab sebetulnya pemerintah, tetapi kan lewat kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan juga ke masyarakat bahwa memang yang namanya destinasi wisata itu harus menjadi salah satu
perhatian. Apalagi misalnya saya lihat ini kan ada ini kan Pak, gambar-gambar. Kira-kira kalau ini Pak, kalau gambar-gambar ini kayak ini kan tintanya kan kayaknya tidak terhapus. Dia ini kan kalau pada sisi sejarah ini Pak, ini kisaran misalnya pada tahun berapa kira-kira ininya Pak, ada dia punya. Kalau persoalan tahunnya Pak, tahunnya itu masih dalam proses. Ya. Jadi sampai hari ini itu belum ada kepastian. Ya. Tapi sebenarnya di tahun 2018 kemarin itu ada tim yang diturunkan oleh BPCB dari Australia. Ya. Mereka itu mengambil sampelnya, sampel lukisan yang ada di Gua Metandono dan Gua Pomensa untuk diteliti dan untuk mengetahui usia lukisan. Ternyata tiba-tiba ada halangan, sesuatu yang adalah corona, itu COVID-19. Pada akhirnya sampai hari ini itu hasil penelitiannya itu belum dipublikasikan secara resmi. Hanya memang menurut informasi ya sudah ada hasilnya, tapi belum dipublikasikan secara umum. Jadi dalam hal ini Pak, masih dalam proses. Iya. Tapi kalau gambaran ini Pak, kira-kira? Kalau gambaran ini itu adalah salah satu lukisan memang aneh dan unik. Jadi itu bahan bakunya itu Pak, menurut cerita orang tua di sini, itu bahan bakunya ya terbuat dari tanah liat, dicampur dengan darah binatang, lemak binatang, termasuk getah-getah pohon yang pulut. Nah, itu hasilnya seperti ini Pak? Ya, hasilnya seperti itu. Tapi kalau kita berpikir pengembangan, memang ini salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa sebetulnya. Makanya memang kita berharap memang ke depan ini sentuhan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu penting seperti yang disampaikan Bapak tadi ini soal yang utama kan soal akses jalan, terus yang kemudian akses penerangan dan akses ini komunikasi. Ini satu lagi Om yang saya mau tanyakan ini soal ini kan ada gambar-gambar di sini yang kalau itu gambar-gambar apa saja Om yang ada di sini itu kalau di Gua Kabari ini banyak macamnya gambar. Salah satunya adalah manusia yang berkuda, terus manusia yang berburu, terus kemudian ada cap tangan ya. Ada perahu. Ya, perahu ada dua macam yang ada di Gua Kabari ini. Itu perahu yang sudah pakai layar dan perahu yang belum. Ya. Jadi di sini tuh jumlah lukisannya di sini 204 lukisan. 204 lukisan. Ya, dia untuk itu dengan gambar macam-macam tadi itu. Iya. Itu kalau menurut Om itu penanda apa itu? Memang peradaban itu memang sudah ada dan sudah lama ya. Iya. Jadi itu lukisan-lukisan yang ada di dalam gua ini, ini salah satu cerita yang masih di manusia-manusia zaman prasejarah tentang kegiatan-kegiatan aktivitas mereka keseharian. Yang ada di dalam gambar itu. Itu sebetulnya gambar-gambar itu menjadi istilah penanda peradaban. Memang peradaban di sini di Pulau Monas ini memang sudah lama dan sudah tua. Iya. Ya harapan saya itu Pak. Salah satunya kepada pemerintah daerah. Barangkali di sini ada hal-hal yang perlu diadakan. Ya, selain yang saya ucapkan tadi yang 3 hal. Jadi salah satu mungkin barangkali di sini fasilitas publik. Ya, seperti itu Pak. Terus kemudian di sini itu kan sebelum ada Covid itu sebenarnya lancar-lancar pengunjung, ramai pengunjung. Tapi di sini termasuk juga salah satu adalah itu salah satunya adalah jaringan Telkomsel itu tidak ada, sangat minim. Jadi itu memang salah satu kendala. Kemudian yang paling lagi utama lagi kepada generasi-generasi yang baru tumbuh, kemudian setelah itu mungkin untuk penerus ke depan, penerus
Ini akan ada beberapa mahasiswa yang sering turun penelitian-penelitian, terus kemudian kadang bermalam sampai 3 hari 4 hari. Jadi di sini sebenarnya di sini itu memungkinkan untuk bermalam di sini, tapi hanya persoalan itu jaringan dengan penerangan. Nah, jadi kadang mereka itu bermalam di salah satu rumah saya, kadang rumah warga, karena di situ mereka juga penting sekali dengan kaitan yang dengan jaringan itu. Jadi misalkan katakan misalkan waktu siang hari itu mereka kerja di lokasi, malam mereka kerja di komputernya itu, di laptopnya itu, HP-nya. Ya itu salah satunya, Pak. Ya. Terima kasih Om. Memang yang paling penting ke depan memang yang harus sama-sama kita bangun itu sebetulnya, karena ini eranya adalah era kolaborasi, mari sama-sama kita bangun daerah ini, terutama destinasi wisata ini yang sudah mendunia ini, karena kan ini sebagai kalau di berbagai penelitian suku Muna ini termasuk salah satu dari 9 suku tertua di dunia. Salah satu situsnya Liang Kabur ini yang bisa kita lihat. Demikian, mungkin terus ikuti perjalanan kami di Bang Jai Official ke depan, terus berkolaborasi membangun daerah, membangun Sulawesi Tenggara dan membangun Indonesia. Oke.